di sini tidak ada ketua formatur, dan perlu saja saya sampaikan ada 3 hal. Pertama, rapat formatur hari ini adalah rapat resmi yang memang kami inisiatif untuk melaksanakan rapat ini. Pertama, tentu yang hari ini kita ingin sampaikan bahwa sesuai dengan undangan formatur dari Musda 10 Partai Golkar Sulsel, ada 5 formatur, dan yang hadir pada hari ini adalah 3 anggota formatur. Dan sepanjang rapat formatur ada beberapa hal nanti yang akan kami sampaikan. Nah, oleh karena itu kepada teman-teman media, terima kasih karena sudah hadir dan memberikan atensi atas atensi yang baik yang selalu kalian perlihatkan pada Partai Golkar, khususnya Partai Golkar Sulawesi Selatan. Nah, oleh karena itu berbagai hal perkembangan yang barangkali nanti akan secara bergilir kami sampaikan karena di sini tidak ada ketua formatur, dan perlu saja saya sampaikan ada 3 hal. Pertama, rapat formatur hari ini adalah rapat resmi yang memang kami inisiatif untuk melaksanakan rapat ini mengingat jadwal yang telah ditetapkan oleh Musda 10, yaitu 7 hari sudah terlampaui jauh. Dan sekarang ini sudah memasuki hari ke-17, formatur secara resmi belum pernah melaksanakan pertemuan. Oleh karena itu pertemuan hari inilah dilaksanakan. Yang kedua, berbagai upaya kami sudah sampaikan baik kepada ketua formatur untuk segera menggelar rapat resmi terkait dengan penyusunan komposisi, tetapi sampai hari ini belum ada undangan resmi. Yang ketiga, kami perlu sampaikan bahwa kami telah menyempurnakan komposisi berdasarkan hasil rapat pada hari ini, dan kami sudah menandatangani berita acara rapat formatur berikut dengan hal-hal yang dibicarakan dalam bentuk notulensi. Saya kira itu hal penting yang hari ini perlu kami sampaikan kepada publik, khususnya kepada kader dan simpatisan Partai Golkar yang mana ini pasti ditunggu-tunggu. Ini pasti ditunggu-tunggu. Kami percaya bahwa Musda adalah keputusan tertinggi, oleh karena itu kami bertiga berusaha untuk mengikuti apa yang menjadi keputusan daripada Musda 10 Partai Golkar. Saya kira itu yang perlu disampaikan. Kemudian jadi ada beberapa hal tambahan yang mungkin akan disampaikan oleh Pak Imran sama Pak Harun, silakan. Dari seluruh hasta karya yang ada di Sulawesi Selatan, tentunya kehadiran kami di sini adalah suatu bentuk keresahan bahwasanya kemarin tertanggal 8 Agustus 2020 kemudian telah dilakukan musyawarah daerah Golkar Sulsel di Jakarta. Tentunya penetapan ketua Bapak Taufan Pawe yang dimana di musyawarah daerah tersebut itu kemudian diberikan jangka waktu selama 1 minggu. Dalam hal ini 7 hari, di mana itu kemudian tepatnya pada tanggal 14 sampai 15 Agustus kita harus rampung. Tetapi sampai hari ini itu kemudian tidak ada titik terang, bahkan tidak ada itikat baik kepada ketua terpilih, bahkan juga ketua formatur beserta seluruh 4 jajaran formatur yang telah dipilih. Maka dari itu, melalui keresahan seluruh kader muda Partai Golkar Karya, di mana bahwasanya begitu banyak agenda-agenda politik, konsolidasi politik yang akan dilakukan ke depan, tetapi personel pengurus sampai hari ini itu belum rampung. Maka dari itu, kami dari muda Partai Golkar ingin melakukan audiensi penyerahan pernyataan sikap terbuka kepada formatur agar tidak ditindaklanjuti. Mungkin izin begitu Pak Ketua, kami harap kami bisa diterima dengan baik karena kami adalah kader muda. Setidaknya kita mampu hadirnya kami di sini adalah sebagai regenerasi selanjutnya. Mungkin begitu Pak Ketua. Selebihnya saya berikan Pak Ketua. Suksesnya konsolidasi Partai Golkar Sulawesi Selatan. Silakan, Dinda. Baik, terima kasih. Ada penyerahan bisa ke depan semua. Ya, silakan.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Formatur DPD 1 Golkar Sulawesi Selatan beserta seluruh senior-senior yang kemudian hadir pada kesempatan hari ini, izinkan kami dari kader muda golongan karya Partai Sulawesi Selatan akan membacakan surat pernyataan terbuka kader muda Partai Golongan Karya Sulawesi Selatan kepada yang terhormat Ketua atau Ketua Formatur Musda ke-10 DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Selatan di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musyawarah daerah Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Selatan telah berlangsung pada tanggal 6 sampai 8 Agustus tahun 2020 di Jakarta. Salah satu keputusan Musda ke-10 DPD Partai Golongan Karya Provinsi Selatan adalah memberikan amanah kepada 5 orang formatur yang dipimpin oleh Bapak HM Taufan Pawe sebagai ketua terpilih, dan atas nama Musda ke-10 DPD Partai Golongan Karya Sulawesi Selatan menyusun dan menetapkan komposisi dan porsi dari pengurus DPD Partai Golongan Karya Sulawesi Selatan masa bakti 2020 hingga 2025 dengan jangka waktu 1 minggu. Akan tetapi hari ini telah memasuki hari ke-17 sejak Musda ke-10 DPD Partai Golongan Karya Sulawesi Selatan berakhir. Akan tetapi belum ada tanda-tanda bahwa kepengurusan DPD Partai Golongan Karya Sulawesi Selatan masa bakti 2020 hingga 2025 akan diusulkan dan disahkan oleh DPP Partai Golongan Karya. Padahal DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Selatan saat ini sementara mempersiapkan diri untuk menghadapi tahapan pendaftaran calon kepala daerah di 12 kabupaten kota di Sulawesi Selatan pada tanggal 4 sampai 6 September 2020. Olehnya itu, kami kader muda Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Selatan, kami meminta penjelasan kepada Formatur Musda ke-10 DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh HM Taufan Pawe sebagai ketua atau ketua formatur bersama seluruh anggota formatur, yaitu meliputi Bapak Muhyiddin Said, Bapak Abdillah Nasir, Bapak Faruk Beta, dan Bapak Imran Tegitata. Dengan tegas kami ingin bertanya, kapan komposisi porsi pengurus DPD Partai Golongan Karya Sulawesi Selatan akan diajukan ke DPP Partai Golongan Karya untuk mendapatkan pengesahan? Mengingat begitu banyaknya agenda politik dan agenda konsolidasi yang harus dilaksanakan oleh DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Selatan dalam waktu dekat ini, yaitu Pilkada 12 Kabupaten Kota dan Musda DPD 2 Partai Golongan DPD 2 Partai Golongan Karya Kabupaten Kota se-Sulawesi Selatan. Demikian pertanyaan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih. Mungkin itu kami keresahan yang kemudian hadir kepada seluruh kader muda Partai Golongan Karya, dan tentunya kami berharap ada jawaban-jawaban pasti yang kemudian dilakukan oleh formatur ketua. Mungkin cukup sekian dari saya. Bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golkar! Golkar Indonesia! Golkar! Indonesia! Indonesia! Golkar! Apa nih? Jadi teman-teman sekalian, ini bentuk keprihatinan yang juga sebenarnya sama yang kami rasakan dengan seluruh formatur. Pertama, dalam agenda yang sangat dekat ini ada pesta demokrasi yang begitu penting posisinya bagi Partai Golkar, dan pendaftaran tanggal 4 sampai tanggal 6. Oleh karena itu terima kasih Adinda dari mewakili unsur pemuda sudah memberikan teguran atau memberikan pikiran kritisnya kepada Partai Golkar Sulsel. Itulah sebabnya sehingga salah satu pertimbangan kami melaksanakan segera rapat formatur ini karena kami ingin segera kepengurusan Partai Golkar Sulsel ini segera terbentuk, segera dieskakan oleh DPP untuk selanjutnya bekerja simultan mempersiapkan berbagai hal
baik itu terkait pilkada maupun yang terkait dengan administrasi di KPU. Ya, itu yang poin-poin yang disampaikan. Jadi terima kasih. Nah, perlu juga saya tambahkan bahwa pada keputusan Musda 10 Partai Golkar kemarin adalah membentuk formatur, memberikan kewenangan kepada formatur untuk bersama-sama menyusun komposisi kepengurusan. Nah, itu berarti kami bertugas menjalankan itu sebagai amanah Musda. Dan yang paling penting adalah kami ingin langkah-langkah yang kami ambil ini segera bisa mendapatkan respons positif bahwa ini keinginan kami untuk segera menuntaskan kepengurusan partai agar proses konsolidasi dan proses konsolidasi kader, proses konsolidasi administrasi dalam rangka menyambut pesta demokrasi yang sudah di depan mata ini betul-betul mendapat perhatian serius dari seluruh kader Partai Golkar, khususnya Partai Golkar Sulawesi Selatan. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Nanti juga kami akan bagikan, silakan difoto apa-apa yang juga menjadi penting disampaikan ke publik.